aku ganggu waktu Bapak sebentar. Kurang lebih 15 menit saya menyampaikan materi ini. Perkenalkan, nama saya Rina Seni. Saya dari D3 Keperawatan UNED Kampus Lumajang. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai manfaat minum air putih bagi tubuh. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian air putih. Air putih adalah minuman yang paling sehat bagi tubuh kita, yang dimana bisa menambahkan cairan yang cukup bagi tubuh kita. Manfaatnya itu banyak sekali ya Bapak-Bapak. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat minum air putih. Yang pertama yaitu menjaga kadar cairan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, sekaligus sirkulasi ginjal dan penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. Untuk yang kedua, membantu memberikan energi pada otot dan melatih sendi agar tetap lentur. Untuk yang ketiga, membantu mengendalikan asupan kalori, di mana minum air putih jauh lebih baik dalam mencegah peningkatan berat badan kita. Jadi air putih juga bagus untuk siapapun yang lagi mengalami diet. Untuk yang keempat adalah menjaga kesegaran kulit sehingga tidak kering dan juga tidak keriput. Yang kelima adalah melindungi saraf tulang belakang kita dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Untuk yang terakhir adalah membantu proses pembuangan sisa-sisa makanan dan minuman melalui keringat, urin, dan kotoran. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang dampak kekurangan air putih. Kalau kita kekurangan minum air putih, dampaknya adalah kita akan mengalami dehidrasi, yang dimana dehidrasi adalah tubuh kita akan kekurangan cairan, seperti itu. Yang dimana kita mengalami dehidrasi, kita akan sering merasakan haus dan mulut kita akan terasa kering, dan itu membuat kita itu sering merasakan lelah, susah berkonsentrasi, hingga perubahan warna air urin kita itu menjadi kuning gelap. Yang kedua adalah mengganggu persendian. Jika tubuh sampai kekurangan air putih, maka hal ini akan mengganggu otot dan persendian tubuh kita. Karena air itu sangat penting bagi persendian kita agar tetap lentur. Jadi kalau kita kurang minum air putih, maka persendian kita itu akan terasa kaku. Yang ketiga adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kalau kita kurang minum air putih, maka cairan yang kita keluarkan seperti urin akan berkurang volumenya, dan itu akan berpengaruh pada seberapa banyak racun atau limbah yang kita keluarkan. Dan itu kalau kita tidak mengeluarkannya secara baik, maka juga akan berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kita tidak benar-benar membuang limbah atau racun yang ada di tubuh kita, itu berpengaruh, kita akan mudah jatuh sakit. Yang keempat adalah sembelit. Kalau kita kurang air putih, maka ini berpengaruh besar pada proses penyerapan makanan dan pembentukan kotoran di dalam usus kita. Karena kalau kita sampai kurang air putih, maka itu menyebabkan masalah sembelit atau kita akan susah BAB. Dan kalau kita itu terus susah BAB, bisa-bisa resikonya adalah kita terkena wasit dan perdarahan rektum pun meningkat. Yang kelima adalah merasa lelah. Cairan tubuh kita itu terdiri dari air, sehingga ketika mengalami dehidrasi, darah menjadi lebih kental dan jantung harus menggunakan lebih banyak energi untuk menjaga oksigen dan besi lainnya bergerak melalui sistem peredaran darah. Yang keenam adalah mata sakit. Kalau kita kekurangan air putih, mata kita tuh akan kering, iritasi, dan juga akan memerah. Kondisi itu karena di bagian mata kita dilindungi oleh lapisan tipis yang lembab, seperti air mata yang mengandung air dan garam. Jika garamnya itu tidak cukup, mata akan merasa tidak nyaman dan terasa sakit, seperti itu. Yang ketujuh adalah beresiko meningkatkan penyakit batu ginjal. Kalau kita kurang minum air putih, maka itu akan menyebabkan batu ginjal, pembentukan batu ginjal di dalam tubuh kita. Meskipun sebagian besar batu ginjal ini dapat dikeluarkan, namun kalau batu ginjal itu semakin membesar, maka dapat menghambat saluran kemih dan menyebabkan sakit perut atau pangkal paha kita. Jika mengalami dehidrasi parah
ada kemungkinan kita tuh bisa mengalami gagal ginjal akut. Tuh. Ini sangat parah sekali. Yang kedelapan adalah menyebabkan bau mulut. Jadi minum air putih itu juga berpengaruh untuk pembuangan bakteri yang ada di mulut kita. Jadi usahakan minum segelas air putih yang teratur karena dapat menjaga aliran air liur kita yang mampu menyapu bersih bakteri jahat yang menyebabkan nafas kita itu menjadi bau tak sedap. Seperti itu. Yang kesembilan, nyeri sendi. Sendi yang sangat membutuhkan cairan untuk tetap terlumasi agar berfungsi dengan baik. Karena akibatnya kalau kita kurang minum air putih, maka menyebabkan nyeri pada persendian kita. Yang ke-10 adalah sakit kepala. Kalau kita kurang minum air putih, itu akan menyebabkan kita tuh sering merasakan pusing dan kita akan merasakan lesu. Itu. Yang ke-11 adalah kadar kolesterol meningkat. Kalau kita kurang minum air putih, itu akan mengakibatkan tubuh menghasilkan lebih banyak kolesterol, yang dimana kolesterol itu sangat berbahaya. Kalau kolesterol kita tinggi, itu dapat meningkatkan resiko terhadap masalah seperti mengancam gangguan jiwa, yang dimana seperti penyakit serangan jantung atau stroke. Tuh. Untuk yang terakhir, saya akan membahas tentang aturan minum air putih yang benar. Aturannya yang pertama bukan 8 gelas per hari. Banyak orang mengira kalau minum air putih yang baik adalah 8 gelas per hari ya. Sebenarnya bukan. Minum air putih yang benar adalah untuk wanita adalah 2,7 liter per hari, untuk pria 3,7 liter per hari. Jadi lebih banyak kebutuhan pria. Yang kedua adalah minum air putih setelah bangun tidur. Kalau kita minum air putih setelah bangun tidur, itu dapat membantu proses metabolisme tubuh serta membuang racun di dalam tubuh kita. Itu. Yang ketiga, minum air putih sebelum makan. Jadi usahakan minum air putih 30 menit sebelum kita makan, karena itu dapat membantu melancarkan proses pencernaan kita. Namun jumlahnya juga diperkirakan jangan terlalu banyak, karena kalau kita minumnya terlalu banyak itu juga akan mengganggu proses pelarutan makanan dan fungsi enzim yang diperlukan saat saluran pencernaan dalam mencerna makanan. Untuk yang keempat adalah minum air putih ketika merasa lelah. Jadi karena 60% tubuh kita itu membutuhkan air, atau kecuali otak dan sistem saraf. Jadi kalau kita kekurangan air putih, maka tubuh kita akan mengalami kelelahan, kehilangan konsentrasi, sakit kepala, dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya, maka biasakanlah untuk selalu minum air putih ketika kita merasa lelah. Yang kelima adalah minum air putih sebelum dan sesudah berolahraga. Karena kalau kita lagi olahraga, pastikan tubuh akan mengeluarkan banyak cairan. Dan dimana cairan itu berbentuk keringat, dan agar kita itu mencegah adanya dehidrasi, maka kita harus minum air putih sebelum dan sesudah berolahraga agar meningkatkan kekuatan otot tubuh kita. Yang keenam adalah minum air putih sebelum tidur. Jadi usahakan minum air putih sebelum tidur karena untuk meningkatkan kualitas tidur kita dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Itu. Yang ketujuh adalah minum air putih ketika sakit. Karena kalau kita sakit, tubuh kita itu banyak membutuhkan cairan, dan air putih juga menyeimbangkan kadar cairan tersebut. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang terakhir, yang ke-8 adalah tidak minum air putih berlebihan. Kalau kita kurang air putih kan kita dehidrasi. Kalau kita kelebihan air putih, itu namanya kita overhidrasi, di mana ini sangat berbahaya. Gejalanya itu seperti sakit kepala, kram otot, di mana ini tuh bisa menyebabkan ginjal kita tuh kurang kecukupan air, dan juga bisa mengakibatkan gangguan jiwa pada kita. Itu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan kepada audiens. Apakah bersedia? Iya. Oke. Untuk pertanyaannya pertama adalah apa pengertian dari air putih? Air putih adalah minuman paling sehat
demi menjaga tubuh tetap memiliki cairan yang cukup, sekaligus mengatasi rasa haus. Selain itu, manfaat air putih juga memiliki fungsi beragam oleh beberapa bagian penting di dalam tubuh. Ya benar sekali, saya sudah paham ya. Untuk yang pertanyaan yang kedua adalah apa manfaat minum air putih? Manfaat minum air putih menjaga kadar cairan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, sirkulasi ginjal, dan penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. Membantu memberikan energi pada otot dan melumasi sendi agar tetap lentur. Membantu mengendalikan asupan kalori di mana minum air putih jauh lebih baik dan mencegah peningkatan berat badan. Menjaga kesegaran kulit sehingga kulit tidak terlihat kering dan keriput. Melindungi saraf, tulang belakang, dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Membantu proses pembuangan sisa-sisa makanan dan minuman melalui keringat, urin, dan kotoran. Berbagai tip memenuhi kebutuhan air putih setiap hari. Ya benar sekali. Ini sudah paham semua ya. Terus ini juga apa dampak kekurangan air putih? Dampak kekurangan air putih yaitu dehidrasi, mengganggu persendian, menurunkan sistem kekebalan tubuh, sembelit, merasa lelah, mata sakit, beresiko meningkatkan penyakit batu ginjal, menyebabkan bau mulut, nyeri sendi, sakit kepala, kadar kolesterol. Ya, untuk yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana aturan minum air putih yang benar? Aturan minum air putih yang benar yaitu bukan 8 gelas per hari. Minum air putih setelah bangun tidur, minum air putih sebelum makan, minum air putih ketika merasa lelah, minum air putih sebelum dan sesudah berolahraga, minum air putih sebelum tidur, minum air putih ketika sakit, dan tidak minum air putih berlebihan. Ya benar sekali, sepertinya bapak-bapak sudah paham semua ya. Dan kesimpulannya di sini adalah jadi air putih itu sangat bermanfaat dan sangat baik dan sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Jadi saya sarankan semoga bapak-bapak di sini memperbanyak minum air putih dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kekurangan air putih dan juga jangan sampai kelebihan air putih. Jadi secukupnya saja. Jadi saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.